Halo, Assalamualaikum. Salam, Pak. Buka videonya. Waalaikumsalam, Pak. Buka videonya. Oke. Terus yang lain buka videonya. Halo, buka videonya dong. Itu yang lain nggak buka videonya, nanti nggak usah delete lah buka videonya. Nah itu si Niken mana? Si ini tampu bulan. Niken hadir, Pak. Ini mana? Ini. Nah buka videonya ya. Bisa cek absen dulu ya. Bentar. Kampus. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya siapa itu? Okta, Pak. Okta cantik. Buka video dong, buka videonya. Buka videonya. Benar, Pak. Saya belum mandi. Aduh parah. Yang kedua sekarang ya. Gilang ada, Gilang. Gilang ada, Gilang. Halo Gilang. Halo, buka videonya dong sebelum. Aduh, gimana sih? Bandel-bandel banget nih. Gilang siapa? Gilang? Ya ada ya. Ini ada. Ini nggak ada. Ini nggak ada. Kemudian ada Pak, Heni ada Pak. tadi maka nyimak ya. Penyimak hadir. Kemudian Heni ada ya Pak. Nino ada, Nino? Ada, Pak. Ada. Ini ada. Buka videonya. Buka video subsen nih. Bentar, Pak. Ini kayaknya error, Pak, kamera saya. Aku ganti ke laptop dulu deh, Pak. Kemudian Ica ke Indonesia. Hadir Pak, hadir. Mana orangnya? Ini aku orangnya. Videonya ya. Kok pakai masker lagi di mana? Orang saya belum mandi, Bapak. Bapak saya belum mandi. Bapak absen Neno 2 dong, Pak, sama minggu kemarin kan. Niken. Aku hadir, Pak, Niken. Niken hadir. Evita hadir, Evita mana? Evita ada Pak, Evita. Hadir. RGPMI mana? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Nama siapa sih? Bukan RGPMI. Pak. Bukan RGPMI namanya. Nama siapa? Salah namanya. Bukan RGPMI namanya. Iya. RGPMI namanya.
Saya Jepmi. Aku ketawa sih Bang Jepmi. Hah? Kok ketawa Okta sih Bang bikin Jepmi? ketawa. Hah? Okta Aku bikin ketawa. Enggak, bukan Bang Jepmi namanya. Saya bilang Bang Jepmi kok ketawa sih. Saya Okta mau bikin ketawa. Waduh, bikin-bikin mengacu aja nih. Saya pikir salah namanya. Enggak, Pak. Okta ada. Saya, Pak. Tuh orang nggak ketawa sendiri deh. Siapa? Buka videonya. Ini udah dibuka. Okta kalau dipanggil buka. Ini Nikita? dibuka kameranya. Kita mana? Niki hadir. Kita. Kita hadir, Pak. Pak, kok saya hadir, Pak? Maria? Maria mana? Hadir, Pak. Mana Maria ini? Ini saya. Oh iya. Rival nggak ada. Oke. Elizabeth ada. Elizabeth nggak ada. Jadi nggak ada. Dia dulu kali nggak jadi ngambil. Ini juga mangkir, rival yang mangkir. Lagi mangkir itu. Si Gilang juga mangkir ya. Ini jadi ngambil kali ini. Tadi Henny udah diabsenkan, Pak? Udah tuh ada. Pak, yang minggu kemarin gimana, Pak? Aku baru... Makasih. Kamu cek aja ya, cek aja. Oke, Pak. Kamu cek aja. Oke. Bisa buka itu materinya. Buka apanya, Pak? Okta lagi pacaran ya? Gue di kamar dodol. Okta pacaran terus, Pak. Lagi pacaran sama Pak Sparta. Bapak, diem aja. Apa? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Jadi hari ini Sabtu jam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. hari ini tanggal 26 September 2020. Hari Sabtu jam 10 ya, kita mulai kuliah kedua. Kita bahas mengenai risiko pada perusahaan jasa keuangan. Apa aja jenis risiko keuangan itu. Jadi nanti ada, ini baru jenis risiko. Saya belum masuk kepada pengukurannya ya. Hanya mengenal risiko masing-masingnya. Jadi nanti ada interest risk, market risk, credit risk, off balance sheet risk, teknologi dan operational risk, forex risk, country solvency risk, liquidity risk, dan insolvency risk ya. Nah, kemudian sebelumnya saya akan jelaskan dulu tujuan pengelolaan risiko itu apa ya. Jadi tujuan risk management secara umum adalah pertama untuk menjamin kecukupan resources dalam periode post loss. Jadi apakah dalam periode setelah peristiwa yang menyebabkan terjadi kerugian bagi perusahaan seperti bencana alam, kecelakaan, kemudian kerugian karena trading di pasar modal, di pasar uang ya. Jadi trading di pasar uang, dan trading di pasar berjangka ya. Jadi kerugian, kemudian bagaimana pasca recovery itu, apakah perusahaan itu bisa menutup kerugian dalam waktu cepat ya. Itu dalam semacamnya. Kemudian untuk meminimalkan cost terkait dengan pure risk. Jadi pure risk itu menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi perbankan, jasa keuangan. Nah, bagaimana kita minimalisasi kerugian itu dengan cost yang serendahnya, maka diperlukan risk management. Yang ketiga, untuk memproteksi karyawan dari kecelakaan dan kematian. Ini juga kalau saya lihat terkait dengan manufaktur ya, perusahaan lain ya, perbankan juga mungkin untuk pengelolaan risiko proteksi karyawan sebagian juga menyerahkan kepada pihak asuransi untuk memenuhi kewajiban secara legal dan kontraktual.
Untuk mengeliminasi kekhawatiran yang timbulkan dari ini secara umum kita bicara secara umum tujuan risk management itu. Jadi mengeliminasi kekhawatiran itulah kalau seandainya kita sudah antisipasi peristiwa-peristiwa yang akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan, maka tingkat kekhawatirannya agak berkurang ya. Sama seperti kalau saudara tinggal di daerah rawan bencana ya, rawan bencana, nah, saudara sudah misalnya tinggal di pantai, saudara sudah bikin rumah yang dimana bisa tinggal dari ombak tinggi ya, atau sistem bangunannya di mana bisa mecah ombak, sehingga kekhawatiran itu berkurang. Atau sudah tinggal di daerah yang rawan gempa ya, rawan gempa. Nah, cara mengolah supaya risiko gempa itu lebih tidak menimbulkan dampak yang berbisa bagi keluarga saudara, misalnya sudah bikin rumahnya tidak dari beton sampai ke atas, bisa separuh beton separuh dari kayu. Jadi itu tingkat fleksibilitas rumah itu lebih tinggi ya. Jadi kalau ada gempa dia tidak bisa ambruk ya, sehingga antisipasi itu ya risiko dari risiko itu akan mengurangi tingkat kekhawatiran. Tapi kalau tidak ada upaya untuk mengantisipasinya, atau tidak ada risk management, maka kekhawatiran itu akan menjadi-jadi ya, jadi-jadi. Misal di perbankan itu misalnya kalau dia melakukan trading di pasar uang, kan risiko dihadapi kan kemungkinan kerugian kan, rugi transaksi trading pasar uang ya, jual beli valuta asing. Nah, dia harus menyiapkan perangkat kebijakan risiko ya, dalam mengantisipasi kemungkinan kerugian itu. Sehingga si trader dalam menjalankan kegiatannya itu bisa lebih safety lah ya. Tidak khawatir kalau rugi. Jadi ada kebijakan batas limit ya, batas limit rugi, batas limit apa juga ada batas limit. Ada batas limit volume transaksi. Ada kebijakan dari manajemen terkait dengan risk management. Nah itu sehingga mengurangi kekhawatiran. Kemudian ada lagi tujuan memaksimalkan nilai. Jadi tujuan dari risk management itu sebenarnya bagaimana memaksimalkan nilai perusahaan itu. Jadi kalau risk management itu kalau dia efektif dikelola dan sehingga dia bisa menurunkan risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan. Risiko itu menyebabkan ekspektasi dari pasar ya, investor kreditor terhadap perusahaan itu menjadi risiko rendah, sehingga tingkat discount value terhadap menilai perusahaan itu lebih rendah, sehingga nilai perusahaan akan naik ya. Dan kalau risikonya rendah, ekspektasi perusahaan akan menaikkan harga saham. Jadi maksimal nilai itu tercermin dalam harga saham biasa. Diharapkan keputusan dalam risk management dapat mempunyai kontribusi dalam meningkatkan harga saham perusahaan. Jadi misalnya saudara kan banyak juga mahasiswa yang meneliti tentang risk management ya. Seperti misalnya bagaimana dampak risiko kredit terhadap harga saham ya, Jadi kalau risiko kredit itu ekspektasi lebih rendah, pasti harga saham naik ya, naik. Atau bagaimana ekspektasi risiko likuiditas ya, harga saham itu banyak mahasiswa yang meneliti. Jadi ada hasilnya positif signifikan, ada negatif signifikan. Yang penting makna itu sudah ada bentuk logika teori di dalam risk management ini. Sudah identifikasi risiko ya. Ini beberapa teknik identifikasi risiko yang telah dikembangkan sebagai upaya untuk mencegah dan mengendalikan risiko. Ya. Jadi kenapa perlu diidentifikasikan dalam rangka untuk melakukan pengukuran nanti. Ya, kalau udah ketahui berapa risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan, setelah diukur nanti dilakukan dikontrol, dimonitor, kemudian nanti saat terjadi nanti bisa lakukan upaya pencegahan. Terdapat beberapa alat tersedia untuk mengidentifikasi risiko itu. Nah, teknik identifikasi risiko seperti orientasi perusahaan dalam bisnis itu seperti apa? Apakah orientasi cenderung menentang risiko ya dan sebagainya. Itu akan mempengaruhi juga dalam identifikasi risiko. Analisis dokumen analisis laporan keuangan ya. Laporan keuangan itu kalau seandainya
dan laporan keuangan itu cenderung utangnya makin besar ya, maka risiko financing akan makin tinggi. Kemudian juga perusahaan-perusahaan yang padat modal ya, padat modal, investasi aktif-aktifnya tinggi, maka kapasitas yang dipakai tidak optimal ya, tidak optimal, sehingga risiko operating risk akan semakin tinggi. Terus seperti melalui flowchart, organization charts ya, existing policy, loss report, contract and list ya, per tingkat kebakaran, make up, experience, modification letter, dan dokumen-dokumen lainnya. Di flowchart itu terkait juga dengan flowchart yang masalah bisnis proses ya, organisasi charts itu strukturalisasi perusahaan, lalu kebijakan yang ada sekarang dinilai ya, apakah kebijakan sekarang itu cenderung akan berisiko atau tidak ya. Dan loss report selama ini, laporan tentang kerugian selama ini, apa yang sering menyebabkan terjadi kerugian, penyebabnya kenapa? Apakah kerugian itu normal atau kerugian yang tidak bisa diantisipasi sebelumnya ya. Sehingga ke depan itu bisa dikontrol. Kemudian interview itu kita wawancarai seluruh orang-orang yang terlibat dalam bisnis perusahaan ya, yang sudah pengalaman, dia akan tahu gitu ya, bagaimana potensi terjadi risiko di setiap bagian, di setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Kalau inspeksi dan soal ke lapangan dinilai apakah, misal contoh kalau di bank itu bagian kredit itu apa saja risiko terapi. Kalau di pabrik tentu saja kalau kita inspeksi ke pabrik ya, dilihat layout pabrik itu, apakah layout pabrik ini potensi tingkat kecelakaan karyawan dalam bekerja tinggi atau tidak ya. Itu dinilai ya dalam perusahaan. Nah, kemudian sekarang berikutnya lah risiko yang ada di perusahaan seperti tadi ini ya. Yang pertama interest rate risk ya, risiko dari perusahaan. Interest rate itulah risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan ketika terjadi mismatching ya, di tempo antara aset dan liability-nya. Jadi misalnya misal contoh ya, misal bank itu kan mendapat dana dari pihak ketiga, jangka waktunya 3 bulan ya. Kemudian dikasih kredit jangka waktunya 6 bulan ya, 6 bulan ya. Nah, pada saat dana pihak ketiga udah jatuh tempo, dana masih tertanam di kredit ya, di kredit. Sehingga tanam di kredit itu 3 bulan, berarti nggak bisa dapat dana dari kredit, sehingga dia mencari dana di pasar uang untuk melunasi dana pihak ketiga jatuh tempo itu. Kapan risiko suku bunga terjadi? Ya, apabila suku bunga di pasar uang itu lebih tinggi pada suku bunga dari dana pihak ketiga yang dilunasi perbankan itu. Kemudian jika menghold aset dan liability dengan mismatch maturity dan terjadi perubahan interest dan bunga harga, itu yang terjadi. Jadi maka lembaga keuangan akan menghadapi reinvestment atau refinancing risk dan market value risk ya, itu terjadi. Jadi misalnya contoh tadi itu, nanti kita lihat contohnya. Risiko tersebut bisa dikurangi dengan melakukan hedge atau proteksi ya, terhadap interest rate risk, dengan memastikan jatuh temponya. Ini sudah terjadi, tapi kita nanti akan ada satu chapter sendiri untuk bahas ini. Nanti kita bahas mengenai bagaimana melakukan pengurangan risiko, kemudian melakukan pengurangan risikonya itu gimana sepertinya. Nah, kemudian ini contoh ya. Misalnya kan perusahaan terbitkan utang 1000 juta kan 1000 miliar ya, 1000 juta berarti 100 juta berarti jatuh waktu 1 tahun ya, 100 juta untuk membiayai pembelian aset 100 juta di tempo 2 tahun. Jadi dia sumber dananya dalam bentuk utang 100 juta di tempo setahun, tapi diinvestasikan dalam bentuk pembelian aset 100 juta di tempo 2 tahun. Jadi asetnya tempo nanti 2 tahun baru dapat pokok dan bunga. Kalau cost of fund liability 9%. Ya. Jadi kalau cost of fund liability contoh dana pihak ketiga ya. Pihak ketiga itu misalnya deposito yang setahun itu 9%, ini contoh aja. Dan interest rate of return dari aset itu 10%. Ya, 10%. Waktu 2 tahun.
20 bit per tahun sama dengan ya per tahun itu 1% selisih antara suku bunga dari aset itu dikurang suku bunga dari hutang. Suku bunga aset kan 10% dikurang 9%. Untuk setahun pertama itu ya kali 100 juta. Jadi kan spreadnya itu 1%. Sehingga 1 juta rupiah. Nah kalau dalam tahun kedua, karena akhir tahun pertama kan jatuh tempo hutangnya. Sehingga dari sebenarnya hutang itu bukan dari aset. Karena asetnya jatuh tempo 2 tahun lagi kan. Nah untuk hutang jatuh tempo itu dia akan meminjam kemana, ke pihak lain ya. Karena tidak pasti berapa hasil profitnya, sehingga perlu di refinance liability, artinya dia harus minjam lagi 100 juta untuk melunasi hutang lama yang ditempo. Nah, bila interest liability tahun kedua 10%, jadi dapat sumber dana baru 1 tahun berikutnya untuk melunasi hutang lama yang bunganya cuma 9%. Jadi akibatnya apa? Jadi kenaikan interest liability tahun kedua. Jadi berapa? 1% ya. 1% ya. Ditutupi dari profit tahun pertama 1% ya. Jadi kan harusnya itu kan tahun kedua 10% ya. 10% itu kalau bunga tahun pertama 9%, jadi 2% sisa. Nah, 2% dikurang dengan profit 1% ya. Sehingga dia 1% intinya, kenaikan interest bersihnya. Bila interest tahun kedua di atas ketiga di atas 11%, maka terjadi loss. Nah, loss itu akan terjadi disebut refinancing risk ya. Nah itu ya, kenapa terjadi refinancing risk? Karena waktu dia berutang lagi untuk bayar utang lama, itu bunga utang yang baru itu lebih tinggi dari utang lama. Dan utang lama itu, utang baru itu lebih tinggi 2%, lalu ditutupi oleh laba yang tahun pertama 1%, sehingga rugi 1%. Nah, jadi selama 2 tahun itu rugi 1% ya, karena mendapatkan sumber dana untuk membiayai utang yang tahun pertama lebih tinggi pada sumber dana yang tahun pertama. Ini contoh ya, misalnya liability 100 juta, N-nya 2 tahun, bunga 9%, aset 100 juta. Kemudian 1 tahun, aset 1 juta, yang umur 1 tahun, ini terbalik kondisi tadi. Tadi kan liability setahun, asetnya 2 tahun ya, umurnya. Jadi pada saat liability itu 2 tahun, saat aset itu tempo ya, kan setahun dari tempo asetnya, dapat dana kan, dana sama pokok sama bunga. Kemudian itu dia membayar utang boleh tempo, tinggal setahun lagi kan. Nah, maka daripada dana nganggur, dia investasikan ke dalam aset lainnya. Ya. Itu namanya reinvested. Kalau tadi kan refinancing ya. Financing itu artinya utang jatuh tempo, tapi asetnya belum jatuh tempo, sehingga dia perlu minjamkan kembali. Refinancing namanya, refinancing. Oh ini enggak, ini utangnya asetnya sudah ditagih setahun, tapi utangnya belum jatuh tempo, sehingga ada dana nganggur, maka diinvestasikan kembali untuk mendapatkan return ya, digunakan untuk membayar kewajiban dari akhir tahun kedua. Nah misalnya interest liability turun ke tahun kedua 9%, liability turun 2%, 9% ya. 9%. Ini liability itu apa? Ya. Lalu di atas silakan mengalami interest rate risk dengan reinvested short term aset tahun kedua terkait dengan liability. Bila return on investment hanya 5%, maka potensi loss lebih besar 1%. Itu karena reinvestment risk. Jadi ini maksudnya interest liability turun tahun kedua. Bukan interest liability, ini asetnya. Interest aset turun asetnya. Ini interest aset turun tahun kedua 9%. Jadi maksud gini ya, pada saat asetnya itu tempo setahun, dia terima pokok dan bunga kan. Pokok 100 juta tambah bunga 10%. Karena bunga 10% di tahun pertama itu. Dia dapat dana 110 juta.
10 juta itu mau dibayar utang berjatuh tempo, karena satu lagi jatuh tempo. Saya kan dana nganggur tuh. Dana nganggur itu dia langsung melakukan apa melakukan pembelian aset lagi yang lain ya. Nah kalau asetnya itu di tahun kedua itu 9% bunganya cuma, artinya apa? Artinya bank itu tidak mendapatkan keuntungan apa-apa tahun kedua. Dan tahun kedua itu 9%, sedangkan bunga utang 9%, jadi kan tidak dapat apa-apa. Jadi selama 2 tahun dia hanya dapat 1%, itu keuntungan dalam tahun pertama. Nah, kondisi di atas lembaga keuangan akan mengalami interest rate risk ya, dengan reinvested short term aset tahun kedua terkait dengan liability. Nah, bila return on investednya 8%, maka potensi loss berapa selama 2 tahun itu? Jadi kalau 8% ya, sedangkan bunga itu adalah 9% ya, maka 8% dikurang 9% dapat 1% dia rugi. Ini 1% potensi loss di tahun kedua. Tapi kalau di total selama 2 tahun, maka rugi itu 0. Karena rugi itu 1% di tahun kedua, lebih dari laba atau 1% tahun pertama. Artinya. Jadi tahun kedua itu timbul reinvestment risk ya. Nah, misal terbitkan obligasi 100 juta setahun untuk membiayai pembelian aset 100 juta di tempoh 2 tahun. Contohnya. Nah, cost of fund liability 9% ya. Cost of liability 9% di tahun pertama itu dapat untungnya berapa? Interestnya 10%, jadi 1% untung. 1% kali 100 juta. Dan profit per tahun pertama jadi adalah 1% kali 100 juta. Ya, 1% itu dapat dari suku bunga aset itu dikurang dengan suku bunga utang ya. Dia dapat 1 juta. Dalam tahun kedua terjadi uncertainty profit, tidak pasti profit. Kenapa? Karena di tahun kedua itu perusahaan itu perlu melunasi utangnya di tempo di tahun pertama, sedangkan asetnya belum tempo di tahun pertama, baru di tempo tahun kedua, sehingga dia cari sumber dana di pasar uang ya, uang. Kalau interest liability tahun kedua adalah 11%, maka terjadi kenaikan interest liability tahun kedua. Jadi terjadi kenaikan berapa? 1%, sehingga dirugi 1%. 1% itu ditutupi dari profit tahun pertama 1% ya, sehingga total kerugiannya 0 sebenarnya, 0. Tapi bila interest tahun kedua di atas 11%, maka terjadi loss yang akan disebut dengan refinancing risk ya. Jadi kapan refinancing risk itu? Kalau sebenarnya di tahun kedua itu bunganya lah di atas 11%. Karena kalau masih 11%, walaupun rugi tahun kedua, tapi untung tahun pertama 1%. Jadi 1% dikurang rugi tahun kedua 1% masih masih 0 keuntungan. Tapi kalau bunga tahun kedua itu di bawah 11%, pasti dia untung. Di bawah 11%. Tapi kalau atas 11%, dia akan mengalami kerugian. Nah, kerugian disebut loss, yang terjadi disebut dengan refinancing risk. Ya. Nanti kita bahas lagi di contoh khususnya. Ya. Udah tadi. Ini udah, ini 2 kali nih, sudah. 2 kali. Ini udah nih. 2 kali ya. Saya hapus. Nah, kemudian yang kedua market risk ya, market risk. Jadi risiko ini terjadi ketika lembaga keuangan itu secara aktif memperdagangkan aset dan liability-nya daripada menyimpan untuk tujuan investasi jangka panjang, pendanaan atau untuk tujuan hedging. Jadi kalau di bahasa perbankannya di trading kan ya. Jadi punya dana investasi itu ada yang trading sama non trading. Non trading itu seperti aktiva produktif yang bukan di perdagangan seperti pemberian kredit ya. Itu kan non trading. Dan kalau di investasi obligasi ya, obligasi itu jual beli selama jual beli lagi itu trading. Tapi kalau obligasi itu dipegang jangka panjang, namanya non trading, atau
ada istilah lupa namanya. Ya, quant trading ya. Jadi itu yang trading. Ya, jadi sehingga apa? Sehingga dalam market risk itu kan terjadi perubahan harga suatu berharga ya, seperti pasar modal, jadi perubahan harga obligasi, perubahan saham ya. Kalau perbankan nggak boleh, trading sahamnya nggak boleh ya. Tapi itu beli saham jangka panjang boleh, tapi trading saham jangka pendek nggak boleh. Tapi lembaga keuangan kan tidak hanya bank. Sektor jasa keuangan itu SJK tidak hanya bank, ada yang non bank. Non bank itu seperti asuransi ya, industri dana pensiun, dan juga industri lembaga keuangan itu yang lembaga pembiayaan seperti misalnya leasing dan sebagainya. Dan juga lembaga keuangan non bank yang berasal di pasar modal, pasar sekuritas dan sebagainya. Dan juga seperti yang lain lagi itu ya. Itu lembaga keuangan ya. Nah kalau lembaga keuangan yang lain itu mereka ada juga melakukan trading di pasar modal ya, seperti misalnya dana pensiun. Dana pensiun itu memang sama asuransi ya. Karena mereka itu harus memutarkan dana kalau asuransi dari premi nasabah masuk ke perusahaan asuransi. Nah dana itu numpuk ya, maka diinvestasikan di pasar uang, di pasar modal juga. Pasar modal bisa trading juga, beli jual. Jadi di asuransi itu ada bagian nilai investmentnya. Kalau di dana pensiun juga ada ya, dana pensiun dari uang pensiun yang dikolek setiap bulan ya, dana menumpuk di perusahaan yayasan pensiun itu, nanti diinvestasikan dalam bentuk ada deposito, ada bentuk sun ya, sertifikat utang negara ya, sudah ada bentuk bentuk tanah, bangunan, bentuk saham juga ya, trading kan itu yang sering dilakukan oleh dana pensiun. Kalau enggak dia nggak bisa bisa memberikan pensiun pada pegawainya lebih baik ke. Kalau dana ditetapkan saja, maka dia akan kerugian ya, karena tahun depan itu nilai uang itu makin naik ya. Nah, market risk secara langsung terkait dengan interest rate risk ya. Ada terkait dengan suku bunga juga, terutama di pasar uang ya. Pasar uang itu ada pengaruh suku bunga juga dengan mata uang ya, mata uang. Juga di pasar modal juga ada. Pasar modal itu suku bunga mempengaruhi nilai saham sama nilai obligasi ya. Dan equity return ya, return ekuitas ya. Juga terkait dengan market risk juga. Nah, forex risk ya, risiko kurs juga ada hubungan dengan market risk juga, karena di pasar uang. Kalau ketika risiko market risk naik atau turun, maka semua risiko yang dihadapi lembaga keuangan akan terpengaruh juga ya, ke pasar uang. Jadi termasuk juga risiko kredit dan sebagainya. Risiko operasi juga termasuk ya. Dan manajemen lembaga keuangan harus menetapkan kontrol atas limit position yang diambil oleh trader. Jadi misalnya di pasar uang itu di perbankan, ya di link room ya, bisa transaksi di pasar uang ya, itu pasar berjangka, beli jual forward, futures dan sebagainya. Dan nanti ada limit waktu ya, itu maksudnya. Ada ngerti nggak? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Pak Sparta. Iya, belum ada, Pak. Ada ya? Oke. Belum, Pak. Nah, contoh seperti Lanjut, Pak. Contoh seperti misalnya risiko pasar itu makanya seperti kasus Bering ya. Bering ini kasus tahun 2000-an ya. Tahun 2000-an itu waktu saya masih kerja di bank pemerintah itu ya. Jadi gagal memenuhi trading loss bulan Februari 2005 ya. Bank salah satu tradernya bank ini bank Bering ya, Bank ini bank dengan Inggris sudah berumur hampir 200 tahun umur 200 tahun ada mata. Jadi bank ini udah umur 200 tahun ya. Tahun 2005 terjadi peristiwa di mana salah satu trader yang dari Singapura ya, nama Nick Leeson, itu melakukan transaksi indeks nikel stock market ya.
menurut pikiran dia akan naik indeks stok indeks Nikkei stock itu akan naik di hari berikutnya. Sehingga dia beli futures dengan underlying index tersebut ya. Jadi futures itu menggunakan underlying index. Jadi sama seperti juga ada yang future underlyingnya ISG. Kalau ISG naik, maka dia bisa membeli naik kan berarti dia jual kan indeks itu kan. Transaksi derivat itu bisa dia exercise kan kalau dia naik. Tapi kalau indeks itu nggak naik, dia harus kerugian. Karena harus menjual, bisa juga dia transaksi itulah jual indeks atau beli indeks dia, bisa aja ya. Saya beli future beli future itu berarti dia akan beli indeks beberapa periode berikutnya dengan harga 8 miliar dolar ya, dengan asumsi indeks akan naik. Kalau indeks akan naik kan nanti dia beli 8.000 dijual pasar 8 miliar, jual pasar 9 miliar kan untung 1 miliar dolar ya. Tapi ternyata dia futures beli ya pada jatuh tempo terus beli 8 miliar ke agent itu. Padahal di pasar harganya 6 miliar. Berarti berapa rugi? Rugi 2 miliar dolar. Ya. Itu agent. Tapi kalau di pasar itu harganya 10 miliar, jatuh tempo itu, karena futures itu kan beli nanti ya. Begitu jatuh tempo futures itu dia beli 8 miliar dengan agent itu dijual di pasar 10 miliar, untung 2 miliar dolar. Nah ternyata malah turun ya. Turunnya jutaan, jadi ruginya miliaran dolar. Sehingga menyebabkan bank itu goyang dan tutup. Terdiri tutup. Sampai sekarang udah nggak ada banknya. Terus gempa di Kobe, Jepang, indeks Nikkei itu jatuh ya. Ini karena ada gempa di Kobe. Jadi kalau nggak ada gempa di Kobe, pikiran Nikkei itu mungkin tepat ya. Mungkin indeks Nikkei yang di Jepang itu akan Tokyo Stock Exchange itu mungkin akan naik ya, Tapi karena gempa jatuh ya. Itu kan di luar kontrolnya si Nikkei itu ya. Nah, kontrol dia rugi ya. Yang lebih loss sebesar 1,5 miliar dolar ya. Artinya apa? Artinya dia beli 8 miliar dolar padahal di pasar itu harganya 8 kurang 1,5 miliar berapa? 6,8 juga. 6,8. Ya. Dia beli 8 miliar ke agent, tapi di pasar itu indeks Nikkei-nya totalnya 6,8 miliar ya. Saya rugi 1,2 miliar dolar ya. 10 dolar dikali 1000 ya 1,2 triliun ya. 1,2 triliun tambah 400 ya. Berarti bisa rugi 1,6 triliun ya. 1 triliun. Dulu 1,6 triliun setara dengan sekarang mungkin sekitar dikali 2005 dikali 12 lah ya. 12 triliun. Itu udah goyang Bank Bering ya. Karena dampaknya kemana ya? Dampak kemana? Tidak hanya rugi di transaksi di pasar uang itu, melalui transaksi derivatif, beli indeks Nikkei, beli futures itu, tapi juga berdampak kepada trust dari investor dan dari penyandang dana dari Bank Bering. Tarik dana, semua cabang di dunia itu semua tarik dana ya karena kaget ya. Tapi kalau semua tarik dana sih bisa ditasi 1,5 triliun lah mungkin bisa ditasi. Jadi karena dulu itu langsung menyebar kemana-mana informasinya dan masih ingat 2005 ini kasus Bering ini sangat terkenal sekali. Luar biasa ini. Di mana-mana di dunia ini, negara manapun di dunia ini, itu hampir semua nasabah menarik dana di Bering. Jadi langsung collab. Ya. Jadi kerugiannya sebenarnya 1,8 triliun itu masih bisa diatasi sebenarnya. Ini menembak kemana-mana ya. Sehingga membangkrutkan bank itu. Karena transaksi di pasar berjangka. Dengan beli futures indeks Nikkei. Saya tahu gempa Kobe, indeks Nikkei langsung jatuh ya. Ya ini kontrak futures itu nggak boleh dibatalkan. Beda option bisa ya. Option nanti dia batalkan sehingga kerugiannya sebesar komisi yang di awal kontrak itu. Tapi karena futures ini harus ditunaikan, maka dia tak beli 8 miliar dolar, padahal di pasar harganya cuma 6,8 miliar dolar. Dan trading loss dialami oleh commercial bank ya, investment bank dan mutual fund atas perusahaan aset yang mengalami penurunan nilai.
mata uang rubble secara dramatik dari kurs 6 per 1 dolar menjadi 16 per 1 dolar. Jatuh sekali harganya. Harga rubel jatuh dari 6 sampai 16 rubel per 1 dolar. Luar biasa jatuh. Berapa persen jatuh? 6 ke dari kalau dia itu jatuhnya 6 jadi 16 jadi harga 6 rubel dolar jadi 16 berapa itunya? Nah ini dolar terhadap rubel itu. Okay. Itu sekitar hampir 150 kali, 150% lebih. Luar biasa kan kenaikan penurunannya luar biasa. Sehingga menjadi menjadi bangkrut juga commercial bank, ya. Dan investment bank. Kemudian fund ada beberapa perusahaan lembaga keuangan ya, lembaga pasar modal jatuh. Jadi dampaknya juga di Indonesia juga pernah terjadi itu di Bank Duta ya. Bank Duta itu tahun 1990 Bank Duta itu. Antara 89 90 saya lupa itu. Juga salah satu dari direktur treasury-nya itu bermain di pasar uang luar negeri ya. Namanya Diki Iskandar-Dinata ya. Diki Iskandar-Dinata. Anaknya ada yang jadi artis tuh. Diki Iskandar-Dinata ini adalah salah satu direktur treasury Bank Duta. Bank Duta sangat terkenal ya. Sekarang udah nggak ada bank. Gara-gara kasus ini banknya tutup akhirnya. Tutup. Waktu itu Bank Duta itu rugi sekitar 980 miliar. Dari transaksi trading di pasar uang pasar berjangka. Nah kerugian itu kalau dihitung sekarang nggak ada arti apa-apa, 980 miliar itu nggak ada artinya. Tapi tahun 1989 itu setara dengan nilai mungkin 15 triliun ya, kan hampir 20 kali lipat itu. Hampir 20 kali lipat mata uang tahun 89 dengan tahun sekarang, 20 tahun yang lalu kejadiannya, 20 tahun lalu lebih. Itu setara dengan sekitar hampir 18 triliun sekarang. Tapi aset bank itu misalnya hanya berapa triliun, mungkin 20 triliun aset bank itu. Nah, akibatnya apa? Waktu kejadian meledak langsung hot news ya di seluruh Indonesia informasinya. Sehingga hampir semua nasabah narik dana di Bank Duta, kolek Bank Duta. Ya. Sehingga Bank Duta harus mencarikan dana untuk bayar kewajiban dari transaksi perdagangan itu. Nah, Diki Iskandar-Dinata langsung masuk penjara karena dikasih pengadilan dari Bank Duta. Dia dianggap sebagai penyimpang transaksi. Penyimpang transaksi di mana? Dia waktu selama ini melakukan transaksi itulah kalau dia rugi langsung dibukukan. Kalau untung nggak dibukukan masuk ke dana sendiri. Itu menyebabkan dia kena pidana itu. Beberapa tahun, sekarang udah lepas ya, udah lama lepas dari penjara. Itu contoh yang sangat terkenal. Itu kasus itu adalah sebelum kasus Biring ya. Nah, ada lagi kasus yang terjadi tapi nggak sempat mengguncangkan itu di bank Bank Exim juga ada ya. Pernah sebelum di merger ke Bank Mandiri ya. Tapi kan sempat diatasi oleh pemerintah. Sehingga tidak menyebar risiko mana-mana. Sehingga masih bisa diselamatkan. Ya. Nah, kemudian ada credit risk ya, risiko kredit. Kredit itu muncul karena kemungkinan arus kas atas klaim keuangan yang dijanjikan kepada lembaga keuangan seperti loans atau bonds yang tidak akan dibayar sepenuhnya ya. Jadi kredit itu artinya gini, kalau perusahaan itu minjamkan uangnya ke debitur ya, itu harapannya bisa kembali untuk pokok tambah bunga kan. Jadi kalau bunganya 10% berarti setahun itu kalau jangka waktu kredit setahun, dia akan kembali dananya, kalau dipinjam 100, maka kembali dana 110, pokok tambah bunga 10% ya. Jadi 110. Nah, yang disebutkan kredit itu, ekspektasi dia harus menerima pokok bunga 110 itu, ternyata dari akhir tahun nggak tercapai. Dia hanya terima misal 105 ya, 105. Berarti 5 lagi rugi. Nah, 5 itu disebut dengan risiko kredit. Karena ada bunga yang tidak bisa ditarik ya. Jadi tidak kembali lagi. Itu credit risk. Jadi dampak credit risk ini adalah loss dalam bentuk write-off bunga dari berbagai jenis loan. Nah, kita tahu sebagian besar aset bank itu mungkin 70% itu dalam bentuk kredit diberikan.
Nah, salah satu penyebab tutupnya bank karena kerugian di kredit macet itu. Kredit macet itu di mana bank itu jangankan bunga, pokok juga nggak bisa kembali. Ya. Sebenarnya bunga bisa pokok kembali, ini juga pokok nggak kembali. Bunga nggak kembali, pokok juga nggak kembali. Kalau kredit macet. Jadi dampaknya kemana-mana. Dampak juga nanti akan menyebabkan penggunaan kewajiban modal mungkin naik ya. Naik. Jadi pasti modal jadi berkurang. Jadi misal kalau syarat minimal kecukupan modal itu 8% ya. 8%, maka dengan adanya kredit macet bisa jadi bukan 8% lagi. Mungkin bisa hanya 3%. Saya tambah modal lagi jadi 5%. Persen itu luar biasa tambah modal di perbankan. Bisa triliunan ya. Kalau pemegang saham nggak sanggup menambah dana, maka dosa reisu mana mau beli ya, dari terkait kasus. Maka pemegang saham lama harus setor modal. Pemegang saham setor modal, belinya nggak ada, tutup banknya, tutup. Itu dan diambil oleh investor baru. Investor baru itu nanti akan memenuhi kewajiban modal store-nya itu. Store. Supaya memenuhi 8% minimal. Sehingga perlu adanya monitoring dan mengumpulkan informasi tentang peminjam. Dan ini akan mempengaruhi return and risk dari loan portofolionya. Jadi artinya apa? Kalau seandainya kredit macet itu banyak ya, sehingga monitoringnya akan menyebabkan biayanya jadi naik, high cost ya. Pengumpulan promosi juga menyebabkan tambah biaya. Jadi kredit macet itu banyak penyebab biaya. Pertama dari kalau di perbankan itu cadangan penurunan nilai dari kredit diberikan itu. Yang kedua biaya-biaya monitoring meningkat. Ya, karena untuk kredit macet itu kan luar biasa juga biaya monitoring. Lalu pengumpulan informasi tentang peminjam. Jadi tindakan ini akan mempengaruhi return and risk dari portofolionya. Kemudian firm spesifik kredit risk adalah risiko gagal bayar oleh perusahaan peminjam terkait dengan risiko proyek tertentu yang diambil oleh perusahaan tersebut. Jadi misal properti ya, kemudian pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Risiko ini dapat dikurangi oleh lembaga keuangan melalui portofolio aset. Jadi bagaimana risiko kredit itu bisa dikurangi? Maka dalam ketentuan OJK ataupun OJK menetapkan adanya batas minimal pemberian kredit untuk kelompok tertentu, dan juga ada distribusi kredit ke masing-masing sektor industri. Jadi bank itu nggak boleh hanya kasih kredit di sektor konsumsi saja atau sektor manufaktur saja, atau kasih kredit di sektor tambang, bahan olah dan tambang itu. Lalu di asuransi dikasih kredit, nggak boleh, harus merata ya. Jadi itu diawasi oleh, kalau sekarang OJK ngawasi. Kalau ada nanti portofolio kreditnya tidak merata, ditegur itu. Ya, karena akan meniakkan tingkat risiko. Diversifikasi aset diberikan itu menyebabkan risiko turun. Ya. Itu teori portofolio saya pelajari di dalam manajemen keuangan dan manajemen investasi. Estimated credit adalah risiko gagal bayar ya, sehubungan dengan adanya krisis ekonomi. Jadi ada dua kan, firm spesifik kredit, kedua systematic risk. Kalau spesifik kredit itulah risiko gagal bayar oleh kondisi perusahaan sendiri. Ya. Bisa contoh ya, kan proyek perusahaan sendiri misalnya kredit macet. Kenapa kredit macet? Karena kesalahan manajemennya. Kemudian karena manajemen nggak fokus ya. Kemudian ada korupsi, ada fraud. Karena perusahaan sendiri nggak mengalami kredit macet. Itu timbul karena firm spesifik kredit risk ya. Tapi kalau ada juga kredit risk muncul karena systematic risk, artinya kondisi sekarang misalnya, sekarang kan hampir semua karena COVID ini hampir semua industri kan langsung menurun kinerjanya, sehingga hampir semua sektor sekarang itu tidak mampu berkredit ke bank, sehingga di bank menimbulkan kredit risk yang tinggi, NPL-nya turun ya, NPL turun. NPL itu menyebabkan karena bukan faktor firm spesifik kredit risk, tapi faktor dari systematic risk, faktor makro di mana menyebabkan semua hampir debitur di industri lain mengalami penurunan kinerja. Ya, kalau saya lihat di lembaga keuangan ya, kinerja lembaga keuangan NPL-nya pasti NPL naik sekarang, naik NPL. Ya. Nah, krisis tahun 98 di Indonesia NPL naik ya. Tapi kalau kita lihat data 2010 kan kalau krisis itu tahun 98, 99, 2000 itu masih
masih terasa sampai 2003 pun masih terasa krisis. Ada beberapa atau 5 tahun ke depan masih terasa ya. Kemudian tahun 2010 ya, jadi mulai turun 2010 sampai 2011 MPL turun ya, turun. Di zamannya SBY turun, MPL turun karena gross domestic GDP kita, gross produk domestik ya, itu mengalami kenaikan sehingga MPL-nya turun ya, turun. Nah, kemudian sampai tahun 2010 sampai sekarang ya, 2001 setelah krisis kan sampai 2010 kan cenderung MPL turun. Nah, 2010 ke sekarang ya, kan kesini kan sekitar 10 tahun ya, 10 tahun dari 2010 ke 10 tahun. Nah, itu MPL itu waktu sampai 2013 mungkin 2013 2014 ya. Nah, itu masih MPL masih turun. Tapi begitu 2014 MPL merangkak naik. Tapi sekarang masih meningkat dengan kasus COVID ini, MPL itu juga naik sekali. Ya. Sehingga menyebabkan terjadi loss dalam interest dan penghapusan kredit. Kerugian luar biasa sehingga menguras modal, sehingga modal minimum jadi turun. Jadi banyak bank-bank yang tutup. Bank tutup, dibeku operasi, kan banyak sekali bank beku operasi. Lalu balance sheet risk ya. Balance risk adalah risiko yang dialami oleh lembaga keuangan sehubungan dengan aktivitas yang berkaitan dengan contingent asset ya. Aset dan contingent liability ya. Asset liability. Ya. Jadi kenapa disebut contingent asset ya? Karena balance sheet adalah itu komitmen yang dibuat oleh lembaga keuangan di masa lalu yang menyebabkan dikunakan akan menimbulkan aset atau menimbulkan kewajiban. Jadi waktu dia penuhi itu bisa dia akan terima aset atau membayar kewajiban atau aset keluar. Jadi sehingga kalau komitmen yang menimbulkan inflow bagi perbankan di kemudian hari itu nama contingent asset. Tapi balance sheet yang menimbulkan outflow di luar asetnya keluar bank, menyebabkan ada penghasilan keluar untuk memenuhi kewajiban itu, komitmen itu, masih contingent liability ya. Nah, base activity tidak disajikan dalam laporan keuangan, lembaga keuangan. Jadi dia masuk kalau di bank nama laporan administratif ya. Jadi laporan balance sheet ya. Contoh seperti stand BLC, LC guarantee, loan commitment, mortgage servicing kontrak ya. Lalu posisi sekuritas derivatif, forward, future, swap, option. Ini satu dari hedging ya, untuk mengurangi dampak kerugian dari transaksi-transaksi derivatif ya. Seperti jadi forward itu tujuannya untuk mengurangi kerugian. Nah, seperti forward untuk buat beli kurs ya, nanti untuk mengantisipasi kerugian kurs ya. Future sama forward itu sama-sama bentuk sama ya. Tapi satu forward itu transaksi di luar pasar berjangka, kalau future itu transaksi di dalam pasar berjangka. Forward itu di luar pasar berjangka transaksi. Jadi kesepakatan dua belah pihak agent sama pihak yang beli atau jual forward itu. Nah, swap itu transaksi derivatif tujuannya untuk menghindari mismatch antara cash masuk cash keluar. Jadi misal contoh di perbankan itu cash masuk kan dalam bentuk ini, dalam bentuk kredit diberikan nanti ya. Jadi terima pokok dan bunga ya dalam bentuk rupiah. Tapi dia menjual dalam bentuk dolar. Jadi terjadi kita cocokkan satu sumber dana di rupiah tapi kewajiban dalam bentuk dolar. Nah, itu perlu diswapkan itu cara gimana? Bisa juga kreditnya didolarkan atau utangnya dirupiahkan ya, supaya sama mata uang ya. Kalau option untuk hak beli hak jual dari mata uang suku bunga ya, tapi hak itu bisa opsi beli, dia akan beli 3 bulan lagi dengan tertentu saham tertentu ya. Nah, kalau seandainya
dipatok sekarang harganya, misal dibeli nanti saham itu harga 10.000 3 bulan lagi. Tahu 3 bulan lagi harga saham itu bukan 10.000 di pasar, tapi 8.000. Maka nggak jadi beli ke agent, ini beli pasar aja 8.000 harganya. Kalau beli ke agent, ya 10.000, ini beli ke pasar 8.000 cuma. Ya, Pak rugi dong? Iya rugi sebesar komisi di agent, ya 10.000. Ini beli ke pasar 8.000 cuma. Ya, Pak rugi dong? Iya rugi sebesar komisi di depannya. Tapi kalau seandainya di pasar itu harga 12.000 ya, dia kontrak dengan agent kan 8.000 harga belinya. Dia beli di agent 8.000, dijual di pasar 12.000. Dia untung 2.000 untungnya. Ya, itu option. Tapi kalau seperti futures forward itu nggak boleh. Kalau seandainya berapapun harga di pasar, kalau dia beli dolar, dia harus beli dolar itu ke agent. Ya, berapapun harga di pasar. Tapi kalau option nggak. Kalau dia beli dolar, dia akan mengakses opsi itu kalau seandainya harga di pasar itu lebih tinggi daripada harga kontrak itu. Jadi harganya di pasar lebih rendah, dia nggak jadi beli. Tapi forward nggak, harus beli. Sama future sama. Future sama. Cuma future itu dia kontraknya wajib tempo tanggal-tanggal tertentu di pasar berjangka. Dan nilai national fund per lembarnya itu ditetapkan oleh regulasi yang regulator pasar berjangka itu. Ya, ditetapkan. Nah, risiko yang ditemui di perbankan itu dalam dakwaan lainnya lah, itu teknologi dan personal risk, risiko teknologi dan risiko personal. Ya. Jadi menurut Bank for International Settlement (BIS), personal risk termasuk teknologi risk ya. Itu adalah risiko dari kerugian langsung atau tidak langsung yang berasal dari ketidakcukupan atau kegagalan internal, seperti proses karena ini masalah bisnis proses, di mana salah bisa sengaja bisa tidak sengaja ya. Jadi kesalahan proses sehingga memiliki kerugian ya. Atau masalah SDM bukan fraud ya. Bukan ketidaktahuan terhadap sistem ya, melanggar. Kalau sistemnya masalah IT-nya kurang canggih sehingga sering down, sudah banyak komplain dari nasabah, kemudian juga terjadi salah perhitungan, kapan dibobol oleh hacker, sehingga kerugian itu disebut dengan personal risk. Pak, mau tanya. Ya, silakan. Kalau hasil identifikasi risiko itu biasanya itu laporannya dituangkan ke dalam laporan apa, Pak? Di dalam risk management itu ada laporan macam-macam tergantung perusahaan nama laporan hasil investigasi risiko identifikasi risiko. Biasanya laporan terkait dengan risiko kredit kegiatan kredit di perbankan, nanti namanya ya laporan identifikasi risiko kredit. Kalau nanti dia identifikasi risiko pasar, ya identifikasi risiko. Nah, masuknya tergantung. Berarti tergantung dari setiap perusahaan ya, Pak? Iya, perusahaan namanya. Ya, yang penting intinya laporan hasil identifikasi risiko. Identifikasi risiko itu dasar dari laporan itu pertama hasil transaksi masa lalu kan. Selalu dan laporan kerugian selama ini dan jumlah kerugian yang terjadi dan sebagainya. Dan juga ekspektasi ke depan. Bila ekspektasi kalau transaksi sekarang apakah berapa potensi risiko terjadi. Jadi bukan potensi risiko, jenis risiko. Karena identifikasi risiko itu jenis risiko, bukan masalah nilainya. Nanti kalau dapat dari jenis risikonya baru kita lakukan berapa kemungkinan kerugiannya gitu, risiko jenis. Oke, Pak. Bisa sudah mau bangun rumah itu identifikasi risiko seperti apa? Nanti biasa kan kalau di asuransi ada reasuransi itu. Reasuransi itu menilai, Bapak nanti kalau bangun rumah risiko kebakaran sekian probability-nya. Risiko kecurian sekian. Ya Pak tutup jenis risikonya kecurian dan sebagainya. Waktu saya di bank pemerintah dulu ya. Kalau kita ngasih kredit besar itu, nanti kita panggil asuransi konsultan asuransi. Ya, jadi dia melakukan asuransi, nanti dari hasil investigasi dia itu ada laporan potensi risk yang akan terjadi dalam proyek yang dibiayai oleh bank itu. Sehingga misalnya jenis risiko 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian nanti sekalian dia mengukur juga berapa kerugiannya. Dan dia menjelaskan juga ini tutup risiko dengan berapa premi ini berapa. Nanti kebiasaan kalau reasuransi itu nanti disarankan juga ke perusahaan asuransi yang lainnya juga.
Jadi bank itu kalau untuk asuransi dari proyek yang dibiayai itu berdasarkan hasil masukan dari reasuransi, dimasukkan dari dia itu. Ya dari situ baru ditutup asuransi. Nah, yang membayar itu debitur, bukan bank bayar. Debitur yang bayar. Oh iya. Ya nanti debitur itu akan store premi asuransi ke bank sebelum ditetapkan oleh perusahaan reasuransi sama asuransi. Nah, misalnya contohnya proyeknya akan dilakukan selama 2 tahun ke depan bangun pabrik ya. Nah awal tahun itu sudah dibuat polisi berapa kira-kira dana untuk asuransi. Dan untuk asuransi sudah disebut dari reasuransi itu, asuransi. Nah, mungkin asuransi dibayar setahun lagi ya. Selama setahun itu dana punya di bank, nama rekening titipan namanya. Di rekening titipan asuransi. Ya, seperti itu. Mekanisme kalau di bank ya. Bapak, ya. Saya mau tanya lagi. Ya, ini siapa nih namanya? Okta, Pak. Okta, itu silakan. Tadi kan udah nanya, aku mau nanya lagi. Kalau misalkan tadi kan sempat ngebahas tentang laporan keuangan itu ya Pak ya. Iya. Aku mau tanya, kalau kan analisa rasio laporan keuangan debitur itu kan dilakuinnya kan untuk melihat, untuk menilai kemampuan keuangan dan modal debitur kan Pak. Ya. Nah terus pertanyaannya, permodalan debitur itu biasanya itu diketahui dari rasio apa sih Pak? Ini apa permodalan masih? Permodalan itu apa? Iya. Jadi kalau kita di bank ya, kita mau kasih kredit investasi nih jangka panjang ya. Iya. Sama kredit kerja. Itu dari laporan keuangan kita lihat apa? Karena kita mau bagaimana kinerja dan kondisi keuangannya selama ini ya. Dalam rangka untuk melihat perspektif kinerja dan kondisi keuangan dia. Melakukan proyeksi. Nah, tujuan akhirnya apa? Apakah dia mampu bayar pokok dan bunga, itu tujuan akhirnya. Dan kemudian juga dari situ kita tahu sebelumnya kita tanya berapa kalau di bank itu kan kalau kredit diberikan paling tidak secara modal 30% ya dari jumlah proyek yang dibiayai itu ya 30% misalnya ya. Jadi ada bank mengatakan 25%, ini proyeknya misalnya investasi itu bisa 10 miliar, berarti 3 miliar harus store dana sendiri, 7 miliar dari perbankan itu. Nanti dari situ kita proyeksikan berapa kebutuhan modal kerja, berapa nanti investasi dibutuhkan. Nanti si proyeksi itu bisa lihat perspektif dari keuangan terkait dengan kondisi keuangan sama kinerja keuangan. Nah, kinerja keuangan itu lihat dari apakah dia sanggup berpokok dan bunga. Kalau nggak sanggup mungkin jangka waktu kredit diperpanjang. Nah, bank itu kan punya maksimum jangka waktu kredit. Bisa ada investasi mungkin maksimum 6 tahun. Kalau 6 tahun ternyata nggak mampu bayar bunga, berarti nggak jadi diberikan. Atau dibagiannya diperkecil. Berkecil tuh mungkin minta proyek misalnya pabriknya untuk 10 line. Nah, kata bank nggak bisa 10 line, nggak sanggup kamu, 3 line aja. 3 line itu kamu sanggup bayar. Karena kayak dengan pangsa pasar juga. 10 line kan mau melimpah produksinya para pasar itu hanya sanggup menyerap itu mungkin 30%. Berarti lem produknya dikurangi sehingga investasi kurang, penerimaan kerja juga kurang. Karena dari perspektif proyeksi gitu ya. Nah, proyeksi itu tidak sembarang, tidak langsung tiba proyeksi. Kalau saya dulu di kredit besar di perbankan itu bisa ngabis 2 bulan 3 bulan itu proyeksinya itu. Karena kita ada masukan input dari lembaga riset di kantor pusat ya, kondisi indikator makro mikro, kebijakan pemerintah terkait proteksi terhadap industri yang bersangkutan. Kemudian kita harus dapat data berapa perusahaan-perusahaan sedang mengajukan jenis yang sama, berapa sudah disetujui, berapa kapasitas terpasang di nasional ini berapa. Banyak sekali data gitu ya. Berarti jawaban Okta apa Pak? Loh, kamu kan nangkap kamu ya? Nyangkap sih Pak, cuman maksudnya lebih spesifik aja gitu Pak. Kamu apa? Tanya apa? Kamu untuk apa? Kenapa Pak? Pertanyaan apa? Yang tadi. Ya coba lebih tepat tanya. Saya ulang ya Pak. Tadi kan ngebahas tentang poin langsung nanya apa? Poin aja. Poinnya itu gimana caranya kita tahu permodalan debitur itu dari rasio. Loh, permodalan debitur lihat aja tiba bersihnya modal debitur. Tiba kurang utang itu modalnya apalagi. Gunanya itu ya. Iya, itu aja sih Pak sebenarnya. Ya udah, makasih ya Pak. Kalau gitu sih nggak usah ada pertanyaan bagus tuh untuk apa polisi digunakan itu ya sebenarnya bagus ya.
Kasih Pak. Ya, ya. Saya terlalu jauh jawabnya. Kamu nanya cuma simpel aja. Ya. Kemudian teknologi RIS ya. Teknologi RIS itu risiko dialami oleh lembaga keuangan ketika investasi di bidang teknologi tidak memberikan cost saving yang telah diantisipasi sebelumnya. Jadi ya risiko dalam lembaga keuangan. Jadi contoh ini ada terjadi di Bank Niaga loh. Bank Niaga ini investasi teknologi di mana teknologi itu langsung tidak memberikan cost saving, malah menimbulkan beban bagi bank. Kenapa? Teknologi itu dia itu nyewa satelit ya, tapi dipakai sendiri itu kan ada capacity karena transaksi cabang nggak banyak Bank Niaga itu. Ya dijual ke Bapindo nggak mau beli, sudah kata kerja dengan bank lain ya. Jadi bisa rugi sama aja seperti sekarang BRI itu kenapa dibeli satelit ya? Karena hasil possible study-nya dia butuh satu satelit sendiri karena hampir semua pelosok cabangnya ada ya. BRI unit itu ada di mana-mana. Nah, ada beberapa tempat nggak bisa dijangkau dengan satelit yang dia punya selama ini. Kapasitas nggak muat. Jadi misalnya ada beberapa di pos itu internet nggak jalan internet segala macam ya. Sehingga transaksi online dia nggak jalan sampai ke pelosok, sampai ke hutan nggak jalan. Maka dia perlu satelit sendiri. Karena sekarang BRI itu tidak hanya BRI unit ya, BRI itu sekarang ada memiliki agen yang pengumpul dana di desa-desa. Jadi individu dikontrak dengan BRI unit, dia mengumpulkan dana di desa tertentu terpencil, nanti dikasih sekian persen di dana itu, nanti dia store ke cabang BRI terdekat ya. Jadi luar biasa BRI itu ya. Jadi di samping BRI unit itu dia juga memiliki cabang secara individu orang ya. Jadi misalnya saya tinggal di desa A. Desa A itu nggak ada bank ya, nggak ada bank. Dan orang itu nabung di bawah bantal karena mau ke bank ke kota jauh ya. Nggak mungkin bisa. Nah, saya sering ke kota, sering ada punya transportasi, cuma punya hubungan. Nah, saya minta jadi agen BRI di desa itu. Di desa itu nanti tugasnya mengumpulkan dana, karena bisa kasih kredit juga. Nanti ada pembukuan saya lapor ke BRI. Nah, jadi kalau itu kan butuh jaringan internet luar biasa, maka dia butuh satelit itu. Maka sekarang dia dengan kondisi seperti itu, aset BRI luar biasa meningkat sekarang, luar biasa meningkat. Jadi BRI itu ranking 1 bank terbesar di Indonesia. Tadi kan Bank Mandiri, disalip Bank Mandiri. Bank Mandiri itu kan salah asetnya posisi Juni itu adalah hampir 1.100 triliun ya. Kalau BRI itu hampir 1.300 triliun. Aset BRI. Kenapa meningkat asetnya? Karena dari ada jaringan punya satelit sendiri, maka dia bisa masuk ke desa-desa ya, desa-desa. Serap semua dana sampai ketiga desa itu diserap sehingga menaikkan aset dia. Nah, BRI kan nggak bisa seperti itu. Jadi mungkin dalam tahun depan bisa BRI itu 1.500 triliun asetnya. 1.500 triliun itu termasuk bank besar dan di dunia juga sama lah, bank seperti itu besar. 1.500 triliun. Bayangkan tahun 2000 itu aset bank nasional itu paling 100 triliun ya, 120 triliun ya. Nggak sampai 500 triliun, ada 1.300 triliun. Lihat aja nanti di neraca perbankan berapa aset BRI itu di tahun 2000 itu berapa. Ya paling 100, mungkin 120 triliun ya, atau 200 triliun. Sekarang udah 1.500 triliun, 1.300 triliun. Nah, itu tentu saja ada risiko teknologinya kalau dia menggunakan satelit. Risikonya apa? Kalau satelit itu keluar dari orbitnya, dengan jatuh, wah, itu luar biasa kerugian, waduh luar biasa kerugiannya. Ya. Bisa triliunan rupiah ruginya itu. Ya. Atau bisa juga alat-alat yang alat IT-nya di bawah itu juga mengalami kerusakan. Itu risiko. Operational risk adalah risiko yang timbul dari teknologi atau sistem pendukung yang kemungkinan akan mengalami breakdown atau malfunction. Ya. Jadi kalau tadi kan terkait apakah teknologi risk bisa memberikan cost saving bagi perbankan. Kalau sekarang enggak, kalau misalnya teknologi itu bisa breakdown, ya, malfunction atau karena ke SDM dan sebagainya, maka berdampak juga kerugian bagi perbankan. Nah, investasi pada IT yang tidak memenuhi ekonomi skala, ya. Misal contoh Bank Niaga itu,
skala kecil beli sewa rumah satelit ya. Kalau BRI satu satelit lebih hebat lagi tu. Ya. Sehingga akan mengurangi kos karena bank kecil cenderung menggunakan ATM bersama daripada investasi langsung IT. Nah, sekarang sudah ATM bersama ya. Kenapa ada ATM bersama? Karena ada bank yang nyewa satelit yang masih ada kapasiti disewakan. Misalnya seperti ATM bersama BCA sama BNI, berarti dia satu satelit gitu ya. Ya. Tapi kalau BRI juga bersama BRI bisa sewakan juga ke BCA. Jadi BCA bisa ke BRI. Jadi juga saling, kita nggak tahu kalau yang BRI mungkin BRI yang menyewakan karena punya sendiri. Tapi kalau ATM bersama antara Bank A, Bank B, Bank C, kita nggak tahu siapa yang punya tempat itu. Ya. Apakah tempatnya pihak ketiga, masing-masing mereka sewa tempat untuk bertiga. Sama kayak inilah, kalau saudara nyewa toko, tapi diisi oleh 3 pedagang, bisa juga seperti itu. Ya. Itu nyewa toko untuk saudara sendiri, kayak gitu seperti style itu. Ya. Atau misalnya suatu toko itu luas ya, kalau sudah pakai sendiri masih banyak kosong, udah sewakan ke pedagang-pedagang lain. Kan banyak sekarang cenderungnya tempat nanti yang jual, ada jual bakso, ada jual sate padang, macam-macam di situ. Itu sama kayak sekarang ini di IT juga gitu. Kemudian forex risk ya, forex risk. Jadi korelasi antara return on domestic direct investment ya. Dan investment itu adalah investasi langsung dari investor asing ke misalnya dari investment di Indonesia. Jadi ada investor buat dana bangun pabrik di Indonesia. Ya. Itu domestic direct investment. Kalau indirect investment, investor datang Indonesia beli saham di pasar modal. Itu indirect investment. Ya. Jadi dia beli saham-saham yang ada di pasar modal, dia take over, itu indirect investment. Domestic direct investment. Ada forex indirect investment ya. Jadi domestik ini yang ada domestik, yang investor dari domestik, ada kalau luar negeri forex indirect investment ya. Nah, itu hal ini karena teknologi yang mendasari dari berbagai kondisi ekonomi ada berbeda. Contoh ekonomi berdasarkan pertanian, lainnya lah biasanya pada industri. Yang kedua, perubahan kurs riset negara saling tidak terkait. Contoh kurs dolar terhadap euro naik, sedangkan kurs dolar terhadap yen turun. Nah, jadi harusnya kan kalau dolar naik terhadap euro, terus dolar juga naik terhadap yen. Ini malah turun malah. Jadi ada berbeda itu ya, berbeda. Ya. Kemudian investasi lembaga keuangan di luar negeri akan menyebabkan kemungkinan timbulnya foreign risk ya. Jadi risiko kurs ya, risiko kurs. Jadi misal kalau Bank Mandiri punya cabang di mana, di Singapura ya, sama di Malaysia, sama di Hong Kong gitu, maka ada kerugian dampak perubahan kurs ya, kurs ya, forex risk ya. Itu contohnya ya. Jadi kalau di investasi luar negeri itu tidak hanya risiko kemungkinan rugi, coba risiko kurs juga. Bisa jadi dalam kondisi untuk ukuran dolar Hong Kong dia untung, tapi di begitu konversi ke rupiah rugi, bisa juga seperti itu. Di forex risk adalah risiko perubahan forex kurs ya, yang dapat berdampak negatif pada nilai aset dan utang. Itu seperti ini. Misal kalau saya kasih kredit dalam bentuk valuta asing ya, kredit dolar, pada saat dolar naik saya untung ya, dolar naik untung. Pada saat dolar naik itu kenapa? Karena waktu saya menerima tagihan pokok dan bunga, saya dapatkan nilai rupiah lebih banyak kalau dolar naik ya. Tapi kalau dolar melemah, saya rugi ya, rugi. Karena dolar melemah itu artinya apa? Harga kan jatuh. Jadi kalau saya terima, misal saya terima dari debitur 100 juta dolar, kalau kursnya dolarnya naik ya, saya kan untung karena kalau dolar naik $1 jadi 15.000 kan naik, dengan $10.000 kan naik $1.15.000. Kalau rupiah saya banyak saya terima, tapi kalau kurs dolarnya melemah ya, misalnya tadi $1 itu 15.000, turun jadi 14.000 kan lemah. Sehingga rupiah saya peroleh itu kecil, saya rugi ya. Tapi kalau dia kalau utang sebaliknya, utang kalau kita punya utang dolar, kalau dolar itu menguat malah rugi malah ya, terbalik sama di aset ya. Kalau utang, kalau rupiah dolar menguat rugi, kalau dolar melemah untung. Kenapa?
Karena kalau dolar menguat, jumlah utang riba lebih besar rupiahnya. Tapi kalau utang melemah, jumlah riba utang lebih kecil rupiahnya untungnya. Juga terbalik. Ya. Jadi contohnya misalnya lembaga di Indonesia meminjamkan sejumlah uang dolar kepada lembaga keuangan di Amerika. Bila pada tanggal jatuh tempo diperkirakan nilai mata uang rupiah menguat terhadap dolar, maka piutang aset lembaga keuangan tersebut berpotensi mengalami loss atau perubahan kurs yang ditimbulkan oleh foreign risk ya. Untuk memenangkan risiko atas perubahan kurs di atas, maka lembaga keuangan harus melakukan upaya atas aset nilai. Kalau kecenderungan nilai mata uang rupiah melemah terhadap dolar, maka hedging aset tersebut tidak perlu ya, tidak perlu. Jadi kalau seandainya dia rupiah melemah ya terhadap US dollar, ya. Jadi kalau rupiah melemah kan dolar menguat gitu ya, dolar menguat. Jadi nggak perlu pakai hedging. Tapi yang perlu hedging itulah kalau aset itu ya aset valuta asing kalau valuta asing melemah atau rupiah menguat ya, itu perlu di hedging. Dan country also foreign risk ya. Risiko ini adalah risiko pembayaran kembali dari investasi luar negeri, investasi di luar negeri yang mendapat intervensi atau campur tangan dari pemerintah pengusaha negara setempat. Misal saudara kalau mau investasi di tim-tim ya. Jadi kalau investasi tim itu contohnya campur tangan pemerintah, misalnya dividen tidak boleh lebih dari 30% dari laba ditransfer ke Indonesia. Itu kan kacau, sedikit dapat jadi nggak bisa kita minta dividen lebih dari itu ya. Itu. Kemudian juga transfer dana dibatasi ya, dibatasi ke investor luar negeri. Itu bisa merugikan kita ya, ya. Atau sama sekali perusahaan yang kita investasikan di tim-tim itu nggak bisa kembali lagi diambil alih oleh pemerintah setempat, lebih parah lagi. Itu contohnya country risk itu. Jadi country risk itu terkait dengan ada masalah politik ya, ada masalah kondisi ekonomi negara itu. Politik itu perubahan presiden, perubahan undang-undang itu akan mempengaruhi kepada country risk dari negara itu. Kalau kita investasi bangun perusahaan di negara tersebut. Ya. Campur tangan tersebut berupa restriksi, reschedule atau outright prohibition larangan tiba-tiba. Itu sangat merugikan investor asing. Ya, asing. Maka pada sebelum investasi di negara itu, investor asing itu harus analisis lebih dalam. Bagaimana prospek politik, peta politik di negara itu 20 tahun ke depan. Kalau seandainya investor itu mau investasi dalam jangka waktu 20 tahun ke depan. Kalau dia mau investasi 10 tahun ke depan, dia menilai berapa kondisi politik 10 tahun ke depan negara tersebut. Apakah nanti tiba-tiba yang itu beda orangnya ya. Lagi kuliah dari apa Rik? Ya. Apa Rik? Ya. Bentar Rik. Ya. Apa Rik? Ya. Bisa. Ya. 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 Apa dia bisa juga kita tutup. Oh, bisa dong. Bisa. Iya. 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 Iya betul. Oh iya.
Iya, iya, iya. Iya, iya. Iya, betul. Iya. Erik, itu ada kita mau rapat nggak? Jadi sih nggak minggu depan? Kalau Bu itu minta tuh, ada perlu sampaikan rapat kita apa? Untuk minggu depan apa sama ketua rapat kita? Itu di jawabnya di WA saya, jawabnya di WA saya, ya. Iya, iya, Assalamualaikum. Iya, maaf ya, saya ada telepon dari Prodi ya. Jadi ini terkait country risk itu, ya. Kemudian liquidity risk ya. Risiko likuiditas timbul pada saat pemegang utang lembaga keuangan seperti penabung, pemegang polis asuransi ya, tiba-tiba melakukan penarikan yang menyebabkan terjadi kekurangan aset likuid untuk memenuhinya. Jadi seperti misalnya kalau mungkin sudah tahu terakhirnya ada bank yang tidak sanggup melunasi memenuhi penarikan tabungan semua deposito. Tapi sudah tahu tuh ada bank yang saat terakhir ini ya, saya sebut nama banknya, itu bank itu menunjukkan equity risk ya, risiko likuiditas karena tidak ada dana untuk memenuhi pencairan dana dari pihak nasabah dia. Kalau di TV kan ada nasabah teriak depositonya 100 miliar nggak bisa diuangkan di bank itu ya. Kemudian guru-guru uang pensiunnya diambil nggak bisa ya. Nah, itu equity risk ya. Equity risk bisa muncul dari sisi pasifa, sisi aset juga bisa. Kodingnya si pasifa. Dimana kalau deposan itu dananya bank ada duit ya. Karena duitnya tertanam di kredit yang macet gitu. Macet kreditnya. Itu. Jadi nggak ada cash lagi ya. Ini contoh tahun 98 Bank BCA mengalami ras. Kalau krisis Bank BCA. Sekarang Bank BCA nggak ada lagi. Karena beberapa tahun terakhir ada bank ras, tapi nggak diumumkan ke publik ya. Dulu kan diumumkan ke publik ya. Ras yang dialami oleh bank buku operasi saat setelah atau sebelum pengumuman pembukuan operasi oleh otoritas bank sentral. Nah, terakhir mungkin bank apa? Siapa yang tahu ada bank apa yang terakhir yang di media-media itu menyatakan bank itu tidak sanggup bayar atas dana yang dicairkan oleh nasabah. Tahu nggak saudara? Halo? Halo? Iya, Pak. Itu nggak bang apa? Iya, Pak. Iya, Pak. Gue jawab nih ya. Jadi pertanyaan saya, tahu nggak bangnya? Gimana Pak pertanyaannya Pak? Aduh, nggak Ini dengar. tadi error ininya laptop saya. Jadi lihat contoh sini, contoh. Ya, kita baca contohnya itu. Ya. Ada nggak bang sekarang yang kayak gini? Ada nggak di sekarang bang kayak gini nih? Yang sekarang Sesuai ini nih, ini yang penjelasan sebelumnya. Kamu nggak lihat penjelasan sih? Ya, ikuti. Ada nggak bang kayak gini nih? Kesana sahabat narik dananya, duitnya nggak ada. Ada nggak? Itu suruh nonton media, mana nggak pernah nonton TV ya? Halo? Enggak Pak. Waduh, parah nih. Ya. Ini insolvensi, saya nggak bisa nyebut nama bank, takut ini, karena itu dirahasiakan. Ini insolvensi risk ya. Bank Bukopin bukan Pak. Hah? Apa? Likuiditas risk yang baru-baru ini terjadi itu sama Bank Bukopin bukan Pak. Bank Bukopin. Jadi bukan kok, kamu jawab Bank Bukopin ya udah gitu. Kalau emangnya itu seperti itu ya. Yang bilang iya kan terjadi di TV itu apa? Ada nasabah dia yang antri ya. Nah, itu seperti Bank Bukopin. Iya Pak, jadi dibatasin gitu per hari. Iya, untuk makanya. pengambilan tunai. Iya. Itu udah mengalami liquidity risk itu ya, liquidity risk ya. Kasus ini. Ya. Kemudian insolvensi risk adalah risiko kemungkinan lembaga keuangan tidak mempunyai cukup modal untuk menutupi penurunan nilai asetnya secara tiba-tiba dikaitkan dengan utangnya. Dan nilai aset lembaga keuangan bank disebabkan oleh meningkatnya NPL dan kegagalan kredit yang disalurkan. Jadi berdampak, jadi risiko kredit itu dampak ke insolvensi risk ya. Insolvensi risk. Dan tidak sanggup memenuhi kewajibannya. Dan saat krisis 98 sampai 2000-an banyak terjadi peningkatan NPL Bank Indonesia di satu sisi. Likuiditas modal bank tidak cukup sehingga kapitalnya mengalami penurunan dan berdampak pada insolvensi.
Ya, jadi ini sekarang juga ada seperti yang Bang Sosik buat tadi juga sama itu. Karena terkait dengan MPL jadi macet ya, banyak yang macet di situ, bisa juga terjadi kegagalan dalam transit sekuritas ya. Jadi banyak di macet sebenarnya. Dan saya rasa yang banyak bangun ini di macet ya. Nah, di MPL itu meningkat ya. Gitu, depan ya. Karena sejak krisis COVID ini hampir semua industri kinerja sangat menurun sekali. Ini risiko lain ada interaksi risiko yang ada. Jadi kesemuanya jenis risiko dalam lembaga keuangan akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan manajemen strategik dan risiko. Di masing-masing risiko saling tergantung satu sama lain. Jadi sering berubah. Contoh credit risk berdampak juga kepada solvency risk, berdampak ke liquidity risk, interest rate risk berdampak ke market risk juga ya, macam-macam ya. Masing-masing risiko berinteraksi mempengaruhi solvency risk. Nah, kita tahu seperti penyakit ya, komplikasi. Jadi kalau sudah kena ginjal, nanti merembet ke ginjal itu merembet ke mana? Ke jantung lah ya, ke peredaran darah dan sebagainya. Ya. Risiko lain yang terakhir risiko yang ada. Risiko lain seperti discrete fund risk mempengaruhi profitabilitas dan sekuritas lain. Jadi misalnya apa? Contoh discrete risk itu perubahan undang pajak ya, perubahan kebijakan regulasi ini mempengaruhi kepada risiko ada di perbankan itu. Perubahan kondisi pasar uang, fraud, ada pencurian, ada bencana alam, gempa ya, juga storm, malfeasance dan masing-masing lainnya ya. Dan drama economic risk ya, kenaikan inflasi volatility, pengangguran itu juga mempengaruhi. Oke, demikian saya sampaikan hari ini ya. Silakan ada pertanyaan ya di sekarang. Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Mau. Ya. Siapa mau tanya? Oke, silakan ada pertanyaan. Berarti kalau resiko buka videonya. Buka videonya. Oke. Buka video. mau tanya Pak? Ada pertanyaan nggak? Iya, Evita Pak. Ya, Oke, silakan. Pertanyaan apa? Kalau misalnya resiko kepatuhan, resiko strategik atau misalnya resiko hukum itu berarti masuk ke dalam resiko lain-lain yang dihadapi sama perusahaan ya Pak? Karena itu kan inherent risk. Iya, betul. Perusahaan. Iya, betul. Itu risiko seperti risiko kepatuhan, risiko itu sebenarnya risiko yang dampaknya begitu besar ya pada perbankan, begitu besar ya. Jadi itu termasuk jenis risiko yang lain tadi itu, ya. Terpatuh, kena denda sekian ya. Nah, itu contoh seperti itu. Ada lain lagi pertanyaan? Lain lagi? Buka videonya ya, semua absen ya. Pak, minggu kemarin absen saya belum ada, Pak. Kamu cek nanti cek ya. Udah dicek, Pak. Terus nggak ada keterangan hadirnya. Nanti saja nanti habis ini. Ya, Oke, Pak. si Gilang ada? Ada Gilang?
Saya Pak nggak ada. Nggak ada, Ini Pak, mungkin nggak ada. nggak ngambil lagi. Ini Tambunan ada ini. Ada Pak, ada Pak, ada. Baru selesai mandi saya Pak, ada. Kemudian Neno Winda. Neno Winda. Neno ada. Neno Widya. Oh, nama bukan Winda. Widya Bapak. Windu Pak, Windu Pak. Neno Widya. Windu. Neno Widya ada ya. Kemudian ada Perunisa. Saya Bapak nih. Mana orangnya nih? Ini saya belum mandi juga. Nggak nampak sih. Yang mana? Ini Bapak. Saya belum mandi. Jadi pakai masker aja. Bajigong. Memang kalau nggak pakai masker memang kebau di sini kan enggak? Ya enggak Bapak, kan masih buluk Bapak. Orang belum cuci muka juga. Belum Maksudnya pakai make up, Pak, alisnya hilang. kuliah itu mandi kuliah ya. Ya udah Mandi. minggu besok saya rapi deh, wangi. Biar pas Sparta seneng. Ini aja apa jadi lihatnya jadi nggak merasa nggak mandi juga saya lihatnya. Iya, gerah saya lihatnya. Aduh. Oke, berikutnya siapa? Ini seri Sinisa ya. Ya Ica. Pak. Niken mana? Ada Niken ada tadi. Niken mana tadi? Ken ya? Ada, Pak. Niken ada. Saya. Ya. Kemudian si Evita. Evita mana? Evita ada ya. Ya Pak. Kemudian Mina. Bagi Mina siapa nih? Saya Pak, Mina mana? RJP Pak. Mina, Mina. Mina Pak, iya Mina. Mina. Kemudian Dipanggilnya Elin, Pak. Octavia. Octavia ada? Pacaran Pak, Okta pacaran. Nggak masuk deh, nggak masuk. Nggak masuk lagi pacaran Pak di PIK. Enggak masuk Pak. Aku sudah ada tadi. Mangkir ya. Okta, lu ngomong Pak. Apa? Ada Pak Okta Pak. Ada, Pak, ada. Siapa ada? Tapi kata nggak masuk, siapa nih? Oh ada, astagfirullah ada. Ada Pak, dia yang tadi nanya yang bikin Bapak pusing. Pusing apa? Nggak pusing, nggak ada pusing sih. Nikita mana? Nikita. Hadir Pak, hadir. Oh, Nikita. Hadir Pak. Kamu kenal nggak sama Nikita ini? Kenal nggak? Ini Nikita ini anak kelas sore yang berisik-berisik ini orangnya nih. Berisik-berisik, ini berisik-berisik. Kenal Pak. Kenalnya Nikita Mirzani. Apa? Rasa apa? Ini kita ini anak pagi nih, dia nggak berisik tuh, dia diam aja. Kalian berisik semua tuh ya. Dan Bapak enak yang berisik Pak, biar nggak ngantuk. Oh gitu Kita ya. nggak berisik, Pak, kita ramah. Ya, yang berisik ya nanya dong. Kita aktif, Pak. Kita aktif. Tapi aktifnya nggak nanya cuma satu aja. Nggak aktif. Iya Pak, besok Ini nanya. si Maria mana Maria? Maria tadi ada, Maria mana? Maria? Tutup sama ini, aduh. Oh Maria ada. Suaranya nggak ada, Maria, nggak ada suaranya. Suara nggak ada. Oh iya. Suaranya? Hadir Pak, hadir. Aduh, suaranya. Ada. Tutup suaranya, ya. Maria ini juga nih anak pagi nih. Ini rival nggak ada ya? Rival nggak ada nih. Tadi Rival ada Pak videonya. Mana rival? Ini di sini di rumah. Iya. Di rumah. Rivalnya nggak masuk Pak kayaknya. Kamu di situ. Rival. Ada Pak, rival Pak. Rival, aduh. Tadi mangkir tuh. Jam berapa kamu datang tadi? Si rival diem-diem main. Jam 10 lewat dikit, Pak. Jam berapa? Jam 10 lewat dikit tadi, lewat. Jam 12. Jam berapa nggak jelas? Apa, Pak? Jam berapa? Jam 12 datangnya? Belum Pak, ini datang. jam 12 Pak. Ini masih setengah 12. Jam berapa datang tadi? Jam 10 lewat 14. Oh, 14. Oh. Harus 10 menit paling telat tuh ya. Jadi tadi kan saya nge-lag, Pak. Jadi kamu kemana? Dimandiin sama pacarnya bukan? Bukan, Pak. Hahaha. Tadi nyari linknya, terus nge-lag, loadingnya lama. Oh gitu ya. Ya, Pak. Lu tinggal di mana, Mang? Rival? Di bubur, Pak. Di Bubur. Terima makan bubur dong ya. Iya, Pak. Ya, banyak bubur tuh. Banyak bubur. Oke, itu yang ini selesai aninya.
Pak, yang minggu kemarin Pak, aku Pak. Oh, aku bingung kemarin. Waduh, udah Bapak saya Elizabeth datang hadir. minggu kemarin ya. Yang satu. Pertemuan satu Pak. Siapa nama? Bapak Elizabeth hadir. Ya, siapa tadi yang minggu kemarin datang? Siapa tadi? Elizabeth Pak. Bukan Elizabeth ah. Tadi. Saya belum di absen. Yang ini yang pertama minggu kemarin, bukan yang sekarang. Aduh. Tadi siapa itu? Saya mati lagi tuh, diam aja sih, parah nih. Iya, Neno Widya Pak, Neno. Parah banget tadi, saya tanya nggak, diam aja. Ini aku udah ngomong Pak. Ya, saya tanya siapa namanya tadi itu. Siapa tadi namanya? Kan ini muter terus. Itu. Iya, itu. Udah ya. Terima kasih Pak Sparta. Ini siapa yang berikut, siapa ya? Hari ini siapa yang belum dipanggil? Saya belum Pak. Siapa? Okta Pak. Elizabeth kelas pagi Pak. Susah kalau ngeliat video, dia nggak absen ya. Kalau nggak pakai video nggak. Kamera saya error Pak. Bisa nggak absen sebenarnya? Ya jangan dong. Mana Elizabeth mana tuh? Di bawah 2149. Tuh. Jadi kamu nggak ada tadi semuanya? Ada Pak, dari jam 10 tadi. Diam aja, saya panggil. Jangan diam dong, jangan di. Ini pas Bapak absen pertama saya ke toilet. Ini siapa nih? Rival ada nih. Makasih Pak. Ya. Berarti nggak ada di situ aja, si Gilang aja ya. TV-nya hadir ya. Gilang nggak ada. Iya Pak. Gilang mau ngambil lagi deh sekarang. Kayaknya dia nggak bangun kali kok. Bukan ini. Apanya nggak bangun? Orangnya. Ya, ada lagi pertanyaannya, ada lagi. Bapak pertanyaan ambigu tadi. Apanya? Hah? Yang nanya. Bapak tadi nanya. Ya, ada pertanyaan nggak? Pas Sparta kita nggak foto dulu Pak. Bapak. Oke, silakan. Sudah buka itu. Apanya Pak? Silakan. Foto, silakan aja. Foto dulu Pak. Ya, silakan. Semuanya. Bapak saya lagi jelek Bapak Ya. Siapa yang motoin? Saya nggak bisa moto nih. Kan tadi bawa ada handphone. Bapak saya nggak mau, saya belum mandi. Ya, foto aja. Silakan, foto aja. Minta Bapak Maria. dong, Pak. Iya, Pak. Siapa motoin? Maria apa Maria? Maria mana? Maria foto Maria. Foto Maria. Ini saya foto juga. Oke, Seperti Bapak. ini. Aduh, sebentar. Neno nggak ada alisnya. Buka. Ini siapa yang belum buka nih? Ica Bapak belum saya buka mau aja. buka, Bapak saya belum mandi, nggak mau. Nggak apa-apa. Buka aja. Aduh, emang kelihatan kamu mandi, kelihatan kok kamu mandi itu enggaknya. Buka Ca, nanti diupload Aja. di IG, nanti diupload di IG. Bapak mah. Bapak, tapi nanti siap ya Pak. Oke. Udah tuh Pak, Bapak. Saya pakai masker aja. Nah, 1, 2, 3 ya. Nah, 3. Ya udah Pak. Pak lagi, Oh. Pak lagi. Bapak. Ini. Aku belum 1, 2, 3. 1, 2, 3 ya. Dah. Nanti diupload di IG nggak Pak? Bapak, jangan Pak, Kali jadi ini. upload Pak. Iya. Kalau nggak ada lagi, Bapak di YouTube siapa taruh nanti aku subscriber. Ya. saya belum. Udah dong Bapak, Bapak. YouTube Bapak. Bapak saya mau jadikan Bapak biar jadi artis YouTube. Biar jadi YouTuber. Bapak kita itu yuk Pak, nge-review makan-makanan yang enak-enak biar Bapak nanti kontennya naik. Iya. Bapak, Oke ya, saya makanan enggak? Iya. Oke, saya sampai di sini ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Boleh silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Sparta. Ya, sama. Terima kasih. Sama. I love you Bapak. Ya, sama-sama. Selamat weekend. Ya, sama-sama. I love you. Bau. Well, Terima kasih dadah Pak Pak. Sparta. Sama-sama ya. Dadah Pak. Makasih Dadah. Bapak. Iya. Sama-sama. Iya bentar.
Iya.